Halo, aku Dinda dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Secara umum, terdapat 12 prinsip komunikasi yang akan kujelaskan dengan lengkap beserta contohnya. Prinsip komunikasi yang pertama yaitu komunikasi sebagai suatu proses simbolik. Hal ini bermakna bahwa komunikasi merupakan proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu. Yang kedua, ada prinsip yang mengatakan bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi, meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan suatu hal. Hal ini bisa dilakukan lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga kotak mata yang dimaknai sebagai komunikasi oleh orang lain. Ketiga, komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Tiap pesan dalam komunikasi memiliki dimensi isi, di mana isi tersebut merupakan hal yang kita prediksi memiliki hubungan yang sedang dibicarakan antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang keempat, adanya prinsip di mana komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi terjadi dalam berbagai tingkat kesenjangan, dapat diartikan bahwa komunikasi dapat dilakukan dengan rencana maupun tanpa rencana. Untuk komunikasi dengan rencana dapat dicontohkan dengan diadakannya rapat dan seminar. Untuk yang tidak direncanakan dapat dicontohkan dengan dua orang yang saling menyapa saat bertemu di jalan. Prinsip komunikasi yang kelima adalah terjadinya komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Hal ini bermakna bahwa pesan dalam komunikasi dikirimkan kepada pihak pengirim yang disesuaikan dengan tempat, yaitu di mana proses komunikasi berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Sehingga hal ini memungkinkan bahwa komunikasi memenuhi konteks ruang dan waktu. Yang keenam, adanya komunikasi yang melibatkan prediksi antar peserta komunikasi. Proses komunikasi yang terjadi ini dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat dalam aktivitas komunikasi. Misalnya, saat menyapa orang, kita tentu mengharapkan adanya timbal balik dari orang tersebut untuk menyapa kita kembali. Hal ini harus disesuaikan juga dengan norma, kebiasaan, dan pola dalam berkomunikasi yang biasa digunakan oleh para pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Prinsip yang ketujuh adanya komunikasi yang bersifat sistemik. Prinsip ini mengatakan bahwa cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada latar belakang, budaya, pendidikan, nilai adat, dan pengalaman, serta faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan yang berpengaruh dalam prinsip komunikasi sistemik. Prinsip komunikasi yang ke-8 adalah komunikasi dapat menjadi lebih efektif jika dilatar belakangi oleh sosial budaya yang sama. Kesamaan latar belakang sosial budaya antar pelaku komunikasi dapat menjadikan proses komunikasi menjadi lebih terhubung dan lebih efektif karena adanya kesamaan unsur sosial berupa bahasa, pendidikan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua orang yang sedang melakukan komunikasi. Yang kesembilan, adanya prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Hal ini berarti bahwa komunikasi bersifat sirkular dan tidak berlangsung dalam satu arah. Komunikasi dapat melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, dan dimengerti dengan baik. Prinsip komunikasi yang 10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Adanya proses saling memberi dan menerima informasi antar pihak dalam melakukan komunikasi ini menjadi pola komunikasi yang bisa berubah dan tidak statis saat komunikasi sedang berlangsung. Dengan kata lain, adanya umpan balik atau reaksi yang beragam dalam suatu proses komunikasi. Prinsip komunikasi yang ke-11 adanya komunikasi yang bersifat irreversible.
Komunikasi bersifat irreversibel atau tidak dapat dikembalikan ini bermakna bahwanya efek dan dampak dalam komunikasi itu tidak dapat dihilangkan. Komunikasi yang terjadi dapat saja menimbulkan efek menyakiti pada orang lain, mungkin dengan ucapan kita. Maka di masa depan efek sakit hati itu tidak akan hilang. Untuk itu, kita harus memperhatikan norma, tata cara, dan lebih berhati-hati dalam melakukan komunikasi. Prinsip komunikasi yang ke-12, adanya komunikasi yang bukan panacea untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah. Namun, komunikasi bisa menjadi faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Berikut ke-12 prinsip komunikasi yang sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih.